Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Lina dan saya Dea. Melalui pantauan tim kami di lapangan, pagi ini kami akan membedah bagaimana transformasi Universitas Galuh dalam mewujudkan kawasan kampus yang lebih nyaman bagi seluruh mahasiswanya. Betul sekali. Kalau biasanya kampus identik dengan hiruk-pikuk diskusi, kali ini ada yang berbeda. Seiring dengan isu kesehatan yang makin krusial, Universitas Galuh resmi mengambil langkah besar. Langkah besarnya adalah penerapan kawasan tanpa rokok di seluruh area kampus. Kebijakan ini bukan cuma soal aturan, melainkan bagaimana menciptakan ruang belajar yang lebih manusiawi dan lebih nyaman. Tentu ini jadi tantangan, apalagi mengubah kebiasaan itu tidaklah mudah. Tapi katanya, kebijakan ini juga didukung penuh oleh peraturan daerah di Ciamis. Nah, untuk melihat bagaimana situasi di lapangan, rekan kami Lutfi sudah berada di lokasi sejak tadi. Halo Lutfi, bagaimana pantauan Anda di area sekitar Unigal? Baik, terima kasih kepada Lina dan Dea. Saat ini saya sedang berada di salah satu area fakultas di Universitas Galuh. Di sini suasananya cukup nyaman dan kondusif, serta udaranya pun cukup bersih. Jika Anda masuk ke lingkungan kampus, maka Anda akan melihat berbagai penanda kawasan tanpa rokok yang telah terpasang di sejumlah titik kampus, entah itu di ruang tertutup maupun ruang terbuka. Hal ini digunakan sebagai pengingat bagi seluruh sivitas akademika agar tetap taat terhadap aturan. Selain itu, kendaraan juga diparkirkan secara terbuka di area tertentu sehingga emisi yang dihasilkan dapat lebih terkendali dan tidak menyebar ke seluruh lingkungan kampus. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak lagi sekadar imbauan, tetapi sudah mulai diterapkan secara nyata di lingkungan kampus. Kebijakan kawasan tanpa rokok ini kini mulai diterapkan di seluruh area kampus Universitas Galuh, mulai dari ruang kelas, koridor, hingga taman kampus, seluruhnya termasuk dalam zona bebas asap rokok. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi paparan asap rokok, sekaligus mendorong kesadaran mahasiswa akan pentingnya menjaga kesehatan di lingkungan akademik. Langkah ini juga merupakan bagian dari implementasi peraturan daerah yang berlaku di wilayah Ciamis. Untuk mendukung pelaksanaannya, pihak kampus turut bekerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat terkait. Namun, di lapangan, penerapan kebijakan ini masih menuai beragam tanggapan dari mahasiswa. Lalu, seperti apa respon mereka? Berikut hasil wawancara kami. Baik, sekarang saya sedang bersama salah satu mahasiswa. Boleh tahu dengan kakak siapa? Dengan Alvin. Baik. Di sini saya akan bertanya terkait dengan peraturan kawasan bebas asap rokok. Bagaimana menurut Anda tentang peraturan tersebut? Baik, menurut saya tentang peraturan ini sudah cukup baik. Namun dalam penyelenggaraannya mungkin lebih ditingkatkan lagi. Oke, bisa dijelaskan lebih lanjutnya bagaimana? Karena saya di sini masih sering melihat ada beberapa mahasiswa yang melakukan kegiatan negatif tersebut di beberapa titik tertentu. Kiranya menurut kakak sendiri, hal apa yang perlu ditingkatkan lagi agar peraturan ini lebih maksimal? Supaya peraturan lebih maksimal mungkin kita perlu melaksanakannya sosialisasi dan diadakannya sanksi kepada mahasiswa yang masih melanggar peraturan tersebut. Baik, sekarang saya sedang bersama mahasiswa lainnya. Dengan kakak siapa? Saiful Milah. Baik Kak Saiful, di sini saya akan bertanya mengenai pendapat kakak tentang kawasan tanpa asap rokok. Menurut kakak bagaimana? Menurut kebijakan saya ini sudah bagus karena area kampus lebih bersih dan nyaman dan tidak mengganggu mahasiswa yang tidak merokok. Oke, apakah kakak merasakan dampaknya secara langsung kak? Ya, sangat terasa karena area kampus lebih nyaman dan bersih, tidak terganggu oleh asap rokok. Meski kebijakan ini membawa dampak positif, keberhasilannya tetap bergantung pada kesadaran seluruh sivitas akademika dalam menaati peraturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya kawasan tanpa rokok ini, diharapkan kampus tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi contoh dalam menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat luas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Lutfi kembali ke studio. Baik, terima kasih kepada rekan kami Lutfi yang telah melaporkan langsung dari lokasi. Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Informasi yang sangat komprehensif ya. Tadi kita bisa melihat gambaran nyata bagaimana kondisi di lapangan saat ini.
Betul sekali. Dari laporan tadi, terlihat kalau penerapan kebijakan ini sudah mulai berjalan. Meskipun kita tidak bisa pungkiri masih ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Iya, dan hal tersebut sebenarnya wajar karena mengubah kebiasaan lama itu memang butuh waktu serta kesadaran kolektif dari setiap individu di sana. Setuju. Namun, perlu dicatat juga, jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang konsisten dari pihak kampus, kita khawatir kebijakan ini hanya berakhir sebagai formalitas di atas kertas saja. Tepat sekali. Intinya, memang perlu komitmen bersama agar tujuan menciptakan kampus sehat ini benar-benar terwujud, bukan sekadar slogan semata. Semoga langkah ini menjadi awal yang baik untuk kebiasaan baru di lingkungan pendidikan kita. Baiklah pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita mengenai topik kebijakan kawasan tanpa rokok di kampus. Kami berharap informasi yang kami sajikan dapat memberikan perspektif baru bagi Anda. Tetaplah bersama kami karena kami akan terus menghadirkan berbagai informasi menarik dan aktual lainnya. Saya Lina. Dan saya Dea. Terima kasih telah menyaksikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.